Dalam memahami sesuatu harus secara utuh agar apa yang menjadi keagungan ilmu dalam multikultural bisa melebar luas, tidak hanya sempit sebatas sebagai menghargai perbedaan. Lebih dari itu, pemahaman agar pentingnya menjaga keharmonisan, memberi etika dalam berpendapat kelompok lain, menjunjung asas kemanusiaan, dan lain sebagainya, diharapkan mampu memberi kejayaan dalam negara yang serba multi ini. Pendidikan multikultural di sekolah, multikultural berasal dari dua kata yaitu multi dan kultur. Multi artinya banyak dan kultur artinya budaya. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah. Sebagaimana tuntutan bersamaan hak bagi setiap kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan multikultural yang mencakup seluruh siswa tanpa membeda-bedakan kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, serta sosial dan agama. Yang pertama, mengembangkan sikap egaliter atau kesetaraan. Keluarga harus meningkatkan kesadaran multikultural dengan menumbuhkan empati, kesetaraan, dan toleransi pada anak. Menekankan bahwa semua orang berbeda asal-usul mempunyai hak yang sama. Satu kelompok tidak dapat mengendalikan kelompok lain. Kelompok mayoritas tidak bisa mengendalikan kelompok minoritas. Disinilah pengenalan nilai-nilai multikultural menjadi penting dalam pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mendorong demokrasi sejati. Pendidikan multikultural menginginkan demokrasi yang substantif, bukan sekedar prosedur. Demokrasi yang sebenarnya bukan sekedar seremonial, karena demokrasi yang sebenarnya demikian selalu mengedepankan kesetaraan warga negara dalam peraturan perundang-undangan. Pendidikan multikultural harus mampu mendorong sikap yang inklusif, toleran, dan terbuka terhadap berbagai perbedaan yang ada. Pendidikan harus mampu membentuk sikap hidup multikultural, bukan monokultural. Pola hidup yang pembaharuan, bukan asimilasi. Percepatan eksistensi, bukan hidup bersama, bukan isolasi, melainkan komunikasi. Yang ketiga, membangun kesetaraan gender. Berbagai ketidakadilan gender terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketidakadilan ini biasanya menyangkut beberapa hal, yaitu pengucilan, ketundukan, kekerasan, dan beban kerja. Akibat ketidakadilan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar perempuan kini hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga mempunyai pilihan untuk memainkan peran-peran yang selama ini hanya diminta dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan dapat menduduki posisi kepemimpinan dan publik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dari sudut pandang kesetaraan gender, pendidikan multikultural harus bertujuan untuk mencari keadilan antara jenis kelamin. Implementasi multikultural dalam lembaga informal dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan interaksi yang mendukung pemahaman, penghargaan, serta penerimaan terhadap keberagaman budaya. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama ada contoh implementasi multikultural dalam lingkungan keluarga. Sebagai contoh adalah apa yang telah diteliti oleh Ilham Handika. Menurut Handika, mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang sesuai dengan dimensi pendidikan multikultural, yaitu integrasi konten, proses penyusunan pengetahuan, mengurangi prasangka dan pedagogi kesetaraan, dan juga ditemukannya contoh nyata praktik pembelajaran pendidikan di keluarga pada masyarakat Dayak dengan penerapan filosofi human beta. Yang kedua, ada contoh implementasi multikultural dalam lingkungan sekolah. Sebagai salah satu contoh implementasi pendidikan multikultural di taman kanak-kanak, yaitu melalui pembiasaan. Adapun nilai-nilai pembiasaan yang diterapkan yaitu anak terbiasa mengungkapkan salam, hidup disiplin, saling mengenal dan toleran, serta menghormati dengan semua teman dan lingkungan sekolah. Yang kedua, ada kegiatan yang bersifat sosial. Yang ketiga, contoh implementasi multikultural dalam lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai keragaman budaya dan kelompok suku di mana masyarakat terdiri dari berbagai suku dan agama, tetapi hidup berdampingan. Maka pendidikan multikultural yang berbasis kearifan lokal harus diajarkan kepada siswa dengan pembelajaran terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia ada 4. Yang pertama, merevisi kurikulum pendidikan dengan memasukkan muatan multikultural. Kurikulum pendidikan perlu direvisi untuk memasukkan materi-materi yang mengajarkan tentang keragaman budaya
suku, agama, dan ras di Indonesia, serta menanamkan nilai seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dan memahami dan mengajarkan nilai-nilai multikultural. Guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai multikultural sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan memahami dan mengajarkan konsep-konsep multikultural. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan menghargai perbedaan. Sekolah harus menjadi miniatur masyarakat yang mencerminkan keragaman dan saling menghargai dengan menyediakan fasilitas yang ramah terhadap perbedaan dan menerapkan kebijakan serta peraturan yang tidak diskriminatif. Yang keempat, melibatkan masyarakat dan keluarga dalam menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, tetapi juga perlu didukung oleh lingkungan masyarakat dan keluarga. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung penerapan nilai-nilai multikultural sangat penting untuk memperkuat pemahaman siswa. Implementasi pendidikan multikultural di lembaga informal. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang implementasi pendidikan multikultural dalam lingkungan keluarga, implementasi pendidikan multikultural dalam lingkungan sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Dalam sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidikan keluarga merupakan jalur pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua, implementasi pendidikan multikultural dalam lingkungan sekolah. Dalam implementasi pendidikan multikultural, mengidentifikasi ada 3 dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan belajar siswa. Yaitu yang pertama, dimensi integrasi, isi atau materi. Dimensi ini digunakan oleh guru. Kedua, dimensi konstruksi pengetahuan. Suatu dimensi di mana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, dimensi pengurangan prasangka. Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa. Ketiga, implementasi pendidikan multikultural dalam lingkungan masyarakat. Kajian pendidikan multikultural di masyarakat telah ada dengan pola yang tersendiri. Hal itu terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Hisni Fajrussalam, mengungkapkan bahwa ada strategi dan langkah konkret agar pendidikan multikultural ini dapat dilakukan. Yang pertama, tukar gagasan terbuka yang melibatkan berbagai kalangan untuk membedah mengapa pendidikan multikultural ini penting dan bagaimana pula menerapkannya hingga media apa yang perlu dilibatkan. Yang kedua, kegiatan yang bersifat praktis seperti riset, penyusun modul, penyusunan kurikulum baru, pembuatan buku, pelatihan, simulasi kampanye media, dan lainnya. Lembaga informal sebagai pendidikan keluarga di KB atau TK Islam Kreatif Keluarga Ceria. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diselenggarakan sepanjang hayat. Pendidikan ini diselenggarakan dalam keluarga sejak anak dilahirkan ke dunia. Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk seseorang. Dalam keluarga, seseorang pertama kali berinteraksi dengan orang lain dengan dunia luarnya. Interaksi itu sendiri sangat berperan dalam menumbuh kembangkan potensi fitrah yang ada dalam dirinya. Seperti halnya yang dilakukan di lembaga KB dan TK Islam Kreatif Keluarga Ceria, saat pandemi, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sistem BDR atau belajar dari rumah. Guru memberikan materi setiap minggu dan memantau perkembangan anak melalui grup chat orang tua. Peran orang tua menjadi peran utama dalam sistem pembelajaran ini. Karena anak-anak menjadi lebih banyak belajar pada pengalaman hidup yang mereka jalani dibanding belajar dari materi-materi yang disediakan guru seperti waktu di sekolah.
Thank you.